Halo teman-teman semuanya, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Agar ceritanya lengkap, bisa cek video part pertama, linknya ada di deskripsi ya. Oke lanjut, setelah kita mencoba komuter lain Garut daripada Larang, sesampainya di Garut, kita jalan kaki menuju salah satu kafe dekat stasiun. Tapi sayang, trotoar dari stasiun ke kafenya kurang ramah pejalan kaki, karena banyak pedagang dan parkir di trotoarnya. Nah, setelah jalan kaki sekitar 10 menit, akhirnya kita sampai di kafenya yaitu Gula Padi. Di sini kita mau makan dan sambil menunggu jadwal kereta menuju Bandung selanjutnya ya. Nah, gimana cerita kali ini? Ikutin videonya sampai selesai. Oke, selamat menyaksikan. Jujur, makanan dan minuman di sini cukup enak dan recommended banget tempatnya. Kalian bisa datang ke sini buat nunggu jadwal kereta dan ada di Garut. Nah, setelah dari kafe tersebut, kita lanjut lagi ke tempat oleh-oleh yaitu Afika Rasa. Ini tempatnya nggak jauh banget dari stasiun dan di sini kita membeli dodol buat oleh-oleh karena nggak terlalu besar juga untuk dibawa-bawa. Oke, setelah makan siang dan membeli oleh-oleh, kita lanjut lagi buat ke stasiunnya untuk melakukan boarding. Nah, untuk pulangnya ini kita naik kereta Papandayan dengan kelas panoramik. Nah, di sini kita mau cetak boarding passnya dulu buat kenang-kenangan. Kapan lagi ya kan naik panoramik. Nah, setelah boarding pass kita langsung ke arah keretanya atau ke arah gerbongnya yang berada di paling belakang. Niatnya tuh mau ke depan dulu lihat lokomotifnya, cuman karena jamnya udah mepet dan kita gerbongnya paling belakang, jadi membutuhkan waktu buat jalannya. Akhirnya kita langsung aja buat ke gerbongnya. KA Papandayan ini membawa rangkaian kelas eksekutif dan panoramik. Untuk tiket panoramik dari Garut ke Bandung harganya Rp275.000 dengan jadwal keberangkatan jam 12.40. Oke, kita lanjut masuk ke gerbongnya, kita kasih tiketnya biar diarahin duduknya di mana. Saya itu dapat kursi nomor 9A dan 9B. Posisinya di sini tuh paling depan kedua. Soalnya pas milih di aplikasi itu keterangannya paling belakang ya. Cuman karena ini putar balik lagi, jadi dapatnya kursi baris nomor 2 dari depan. Oke, kita duduk dan menikmati kursinya. Untuk jarak antar kursi masih cukup oke untuk tinggi badan saya, tapi kalau footrest saya diturunin nggak bisa selonjoran maksimal. Nah, untuk bagian interiornya seperti ini yang baru pertama kali naik kereta panoramik, bagi saya ini cukup oke sih. Oke, di sini saya mau mereview singkat kursi dari KA Papandayan Panoramik. Dan di sini tuh ada meja lipatnya, bisa digunakan ketika makan. Nah, contohnya seperti ini, ada cup holdernya di mejanya, jadi aman banget buat naruh minuman. Oke, kita masukin lagi ke dalamnya. Nah, habis dari sini di depan ini tuh ada tombol ini buat pengatur kerebahan kursinya.
Tapi ingat untuk kerebahan kursinya jangan terlalu berlebihan ya. Berapa sih? Ya, kasih ya. Oke teman-teman, kita mau review dulu snack dari KA Papandayan kelas panoramik ini. Ya, beginilah tampilannya. Kita dapat aqua ukuran kecil, terus hydro coco, dan kotak hijau ini tuh adalah popcorn. Rasanya karamel. Ntar kita buka dulu ya. Nah, seperti ini masih diplastikin lagi di dalamnya. Habis popcorn, kita dapat roti bagelen, dan terakhir adalah roti isi keju, jumlahnya 2 piece. Dan cukup sih buat ganjal perut sampai ke Bandung mah. Bagus ya stasiun. Nah, setelah kaca bagian atas ditutup, panasnya nggak terlalu menyengat ke dalam ya. Ya, masih enak lah.
Halang lu. Enggak. Oh, enggak. Enak. Pada sisi sebelah kanan ke arah depan, kita dapat melihat ujung depan dari rangkaian kereta api Papandayan. Sedangkan pada sisi sebelah kiri, kita dapat melihat pemandangan indah dari pegunungan Mandalawangi. Oke, seperti inilah kondisi toilet di kereta panoramik. Semua di sini tuh menggunakan sensor, bahkan sampai ke urinoirnya sendiri itu menggunakan sensor juga ketika sudah digunakan.
Oh iya, ngomong-ngomong soal lokomotif, KA Papandayan ini ditarik menggunakan CC 206 Depo Induk Cipinang. Lupa ke rekam sih untuk lokomotifnya. Nah, bentar lagi, Pak. Selamat siang Juni People, kami informasikan sesaat lagi kereta api Papandayan Panorami akan melintasi salah satu masjid ikonik yang berada di kota Bandung, yaitu Masjid Raya Al-Jabar. Masjid yang sering disebut dengan Masjid Terapung ini dibangun di lahan seluas sekitar 25 hektar dan dapat menampung sekitar 30.000 orang. Jadi people, persiapkan lensa kamera dan pandangan Anda. Inilah di sisi sebelah kiri kita Masjid Raya Al-Jabar.
Selamat sore Journey People, kami informasikan sesaat lagi kereta api Papandaya akan tiba dan berhenti di stasiun Kiara Condong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal apapun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Kiara Condong. Kita tuh bikin Kamu sama Muslim sini. Oh, yaudah ikut tolongnya sama ikut koper. Koper kita ke bawah ke Jakarta. terima kasih. Ya, teman-teman, akhirnya kita sampai juga di stasiun Bandung. Untuk kereta Papandayanya ini masih melanjutkan perjalanan sampai ke stasiun Gambir. Overall, pelayanannya mantap, saya jadi pengen naik lagi kelas panoramik di rute-rute yang lain atau kelas tertinggi yang ada di KAI. Tapi di satu sisi guncangan di gerbongnya lumayan berasa. Apa karena gerbong panoramik yang di paling belakang kali ya? Ah, itu mungkin perasaan saya aja sih. Oke, habis dari sini kita mau lanjut naik KA lokal komuter lain Bandung Raya ke Padalarang. Untuk KA lokal sendiri masuknya lewat pintu selatan ya untuk stasiun Bandung ini. Tapi selama perjalanan ke Padalarang kita nggak banyak ngerekam karena sudah ada di part sebelumnya. Kalau kalian belum nonton bisa cek videonya yang ada di deskripsi. Kita mau keluar dulu dari stasiun Bandung, jalan kaki, ngeliat stasiun Bandung dari luar kayak gimana ya.
Dan akhirnya kita sampai juga di stasiun Padalarang. Dari sini kita mau lanjut perjalanan ke Cianjur naik motor. Jadi cukup sekian video trip kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton part 1 dan part 2-nya. Saya Najar Humaydi pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.